Putra adik-adik itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya, sehingga hari ini kita dapat menghadiri technical meeting pelaksanaan PVD-MPM kedua ekstrakurikuler Pandu Digital SMA Negeri 16 Makassar. Yang terhormat Ibu Pembina Pandu Digital, Ibu Suryanti SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Abdul Rahman SPD MPD, SPD MHUM, dan yang saya sayangi panitia pelaksana technical meeting pada hari ini, serta peserta yang saya banggakan. Pertama-tama, perkenalkan saya Azalika Ikrana Ramadhani, selaku MC technical meeting PVD MPM kedua pada hari ini. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh MC. Dilanjutkan oleh laporan kegiatan PVD MPM kedua. Sambutan dari Ketua Ekstrakurikuler Pandu Digital SMA Negeri 16 Makassar dan Ibu Pembina Pandu Digital SMA Negeri 16 Makassar. Selanjutnya yakni penyampaian tentang ekstrakurikuler Pandu Digital dan inti dari acara kita hari ini, yakni mengenai mekanisme PVD MPM oleh Bapak Pembina Pandu Digital SMA Negeri 16 Makassar. Selanjutnya perkenalan calon anggota baru. Penyampaian susunan kegiatan pelatihan visual digital. Dilanjutkan oleh penyampaian teknis dan aturan selama masa perekrutan dan penyampaian evaluasi calon anggota. Diikuti dengan sesi tanya jawab dan diakhiri oleh penutupan. Selanjutnya saya akan membacakan profil dari pengurus inti dan pembina ekstrakurikuler Pandu Digital SMA Negeri 16 Makassar. Ketua Umum Ekstrakurikuler Pandu Digital. Nama Eldora Michelle. Tempat tanggal lahir Makassar, 9 Mei 2005. Kelas 12 MIPA 3. Jabatan Ketua Umum Pandu Digital. Angkatan pertama. Wakil Ketua Umum Ekstrakurikuler Pandu Digital. Nama Ibrahim. Tempat tanggal lahir Makassar, 24 Agustus 2004. Kelas 12 IPS 4. Jabatan Wakil Ketua Umum Pandu Digital. Angkatan pertama. Sekretaris Ekstrakurikuler Pandu Digital. Nama Diana Fahira Ansar Nuraini. Tempat tanggal lahir Makassar 1 Februari 2005. Kelas 12 MIPA 5. Jabatan Sekretaris Pandu Digital. Angkatan pertama. Bendahara Ekstrakurikuler Pandu Digital. Nama Nabila Israni Zainal. Tempat tanggal lahir Makassar 12 September 2004. Kelas 12 MIPA 4. Jabatan Bendahara, Angkatan kedua. Selanjutnya saya akan membacakan profil dari pembina ekstrakurikuler Pandu Digital. Ibu Pembina Ekstrakurikuler Pandu Digital. Nama lengkap Ibu Suryanti SPD MPD. Tempat tanggal lahir baru 2 Juli 1976. Guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Riwayat pendidikan. S1 jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Makassar. S2 jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Makassar. Memperoleh badge merah dari Kominfo Lokakarya pemanfaatan kelas poin pada 31 Juli 2021. Bapak Pembina Ekstrakurikuler Pandu Digital SPD MHUM. Tempat tanggal lahir Enrekang 28 Mei 1996. Guru mata pelajaran Sejarah Indonesia. Riwayat pendidikan. S1 Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Makassar dari tahun 2014 sampai 2018. S2 Departemen Ilmu Sejarah Universitas Indonesia dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Memperoleh badge merah dari Kominfo melalui Lokakarya tentang desain media pembelajaran dengan Canva pada 5 Juni 2021. Tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan kepada Wakil Ketua Ekstrakurikuler Pandu Digital SMA Negeri 16 Makassar, Kak Ibrahim, untuk menyampaikan laporan PVD MPM kedua. Kepada Kak Ibrahim, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang terhormat Bapak dan Ibu Pembina Ekstrakurikuler Pandu Digital, yang saya hormati rekan-rekan panitia yang saya banggakan, teman-teman serta calon
Pandu Digital. Saya Ibrahim selaku Wakil Ketua Ekstrakurikuler Pandu Digital SMA Negeri 16 Makassar yang akan membacakan beberapa laporan persiapan yang meliputi mentoring selama beberapa pekan. Mentoring ini siap. Mentoring ini juga dimulai pada tanggal 2 Desember 2022 hingga saat ini. Kedua, promosi perekrutan melalui Instagram dimulai pada tanggal 1 Januari 2023. Persiapan kami pengurus harian sebelum perekrutan mengadakan rapat pada tanggal 1 November dan 18 Desember 2022. Ketiga, pendaftaran dibuka selama 2 pekan, mulai pada tanggal 9 hingga 14 Januari, kemudian diperpanjang pada tanggal 14 hingga 19 Januari 2023. Tahap pendaftaran, setiap panitia melakukan sosialisasi di setiap kelas 10 maupun kelas 11. Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkenalkan ekskul Pandu Digital dan memberikan kesempatan bagi setiap siswa kelas 10 maupun kelas 11 untuk menjadi anggota Pandu Digital. Keempat, jumlah peserta pendaftar sebanyak 30 orang yang terdiri dari 17 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. Jumlah kelas 11 14 orang, dan kelas 10 21 orang. Kelima, rencana kegiatan berlangsung selama 3 bulan. Adapun kegiatannya meliputi pembukaan dan technical meeting 21 Januari 2023 yang berlangsung sekarang. Latihan visual digital atau PVD pada tanggal 28 Januari hingga 25 Februari 2023. Pengumuman peserta MPM 28 Februari 2023. Manajemen publikasi media MPM sampai 11 Maret 2023. Keenam, pengurus harian telah menyiapkan sertifikat resmi yang dikeluarkan oleh Pandu Digital bagi peserta yang berhasil melalui tahapan PVDMPM ini dan resmi dibina. Saja laporan dari saya, kembalikan kepada MC. Baik, itulah tadi laporan kegiatan PVD MPM kedua yang disampaikan oleh Wakil Ketua Ekstrakurikuler Pandu Digital, Kak Ibrahim. Selanjutnya, mari kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Umum Ekstrakurikuler Pandu Digital SMA Negeri 16 Makassar, Eldora Michelle. Kepada Kak Michelle, saya persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Pembina Ekstrakurikuler Pandu Digital, yang saya hormati rekan pengurus harian Ekskul Pandu Digital, dan yang saya banggakan teman-teman peserta PVDMPM kali ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat-Nya kita dapat berkumpul bersama-sama walaupun secara daring. Seperti yang kita ketahui, hari ini kita berkumpul secara virtual untuk melaksanakan technical meeting pelaksanaan PVD MPM 2 Ekstrakurikuler Pandu Digital. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan informasi tentang ekstrakurikuler Pandu Digital kepada peserta dan juga memberitahu beberapa hal mengenai proses yang akan dijalani selama masa PVD MPM. Tak lupa juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Pembina atas arahannya lah kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada pengurus harian Ekstrakurikuler Pandu Digital untuk kerjasamanya dalam mempersiapkan PVD MPM hingga hari ini. Akhir kata dari saya, semoga dalam kegiatan ini dapat memberikan banyak manfaat guna dapat melahirkan generasi Pandu Digital yang lebih baik lagi ke depannya. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya kekurangan satupun. Sekian dan terima kasih.
Baik, terima kasih banyak atas kata sambutan yang diberikan oleh Ketua Ekstrakurikuler Pandu Digital SMA Negeri 16 Makassar, Kak Eldora Michelle. Selanjutnya, mari kita dengarkan kata sambutan dari Ibu Pembina Pandu Digital Ekstrakurikuler SMA Negeri 16 Makassar, Ibu Suryanti SPD MPD, sekaligus membuka PVD MPM kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, pertama-tama yang terhormat Bapak Pembina Putra Ekstrakurikuler Pandu Digital SMA Negeri 16 Makassar, Pak Abdul Rahman SPD M.Hum. Yang saya hormati para pengurus dan panitia yang terlibat dalam kegiatan ini, Ekstrakurikuler Pandu Digital SMA Negeri 16 Makassar. Dan yang sama saya hormati para peserta yang sempat bergabung pada pagi hari ini. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti kegiatan acara hari ini meskipun itu secara online. Dan tak lupa kita kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pengurus ekstrakurikuler Pandu Digital ataupun panitia yang terlibat pada kegiatan hari ini, serta seluruh calon anggota peserta ekstrakurikuler Pandu Digital yang dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menghadiri acara hari ini. Ya, sedikit saya uraikan dulu tentang Ekskul Pandu Digital itu. Ekskul Pandu Digital di SMA Negeri 16 Makassar itu sendiri sudah 2 angkatan ya. Jadi dimulai sejak dari bulan Juni 2021 kita sudah bergabung dan ini di bawah naungan Kominfo. Kegiatan ekstrakurikuler Pandu Digital itu sendiri dilakukan di luar jam pelajaran, yaitu tujuannya sendiri untuk membentuk karakter peserta didik untuk mendapatkan tambahan baik itu ilmu pengetahuan, keterampilan dan wawasan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Oke ya. Jadi tujuan Ekskul Pandu Digital itu sendiri untuk mewujudkan peserta didik yang berkompetensi digital, berkarakter Pancasila dan berwawasan global menuju Indonesia Emas. Jadi anak-anakku yang bergabung di ekstrakurikuler Pandu Digital itu tidak rugi. Kenapa? Karena zaman sekarang era digital, semuanya serba IT dan itu kalian bisa dapatkan di ekstrakurikuler Pandu Digital. Kemudian ekstrakurikuler Pandu Digital di SMA Negeri 16 itu sendiri sudah terbentuk 2 angkatan. Sudah beberapa prestasi yang ditorehkan yang telah disumbangkan untuk sekolah melalui beberapa event-event, baik itu event antar sekolah dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan maupun event tingkat nasional. Nah, jadi sangat luar biasa. Ekskul Pandu Digital, ekskul termudah, ya, ekstrakurikuler termudah, tetapi mampu dan bisa membanggakan sekolah kita. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Kemudian saya selaku pembina putri ekstrakurikuler Pandu Digital dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kami buka kegiatan PVD MPM yaitu pelatihan visual digital manajemen publikasi media secara resmi kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Dari lubuk yang paling dalam, dari lubuk hati yang terdalam, saya ucapkan mohon maaf bila terdapat kekurangan selama berjalannya acara ini atau ada hal-hal yang sekiranya tidak berkenan di hati semua secara selama acara ini berlangsung. Dan untuk anak-anakku yang sudah terlibat, ya, yang sudah terlibat mau berpartisipasi, mau mengharumkan nama sekolah kita melalui kegiatan Ekskul Pandu Digital, Ibu harap
kalian benar-benar bersungguh-sungguh mengikuti kegiatan seperti ini. Untuk para calon anggota peserta Ekskul Pandu Digital, ya, semoga kalian bisa selanjutnya bergabung dan bukan hanya sekedar mengikuti seremonial seperti ini, tetapi kedepannya bisa memberikan prestasi yang lebih baik lagi daripada kakak-kakak sebelumnya. Karena kakak-kakak sebelumnya itu, kakak angkatan sebelumnya itu luar biasa prestasi mereka dalam Ekskul Pandu Digital. Oke, saya mohon maaf karena pagi ini saya juga ada kegiatan di SMA Kartika, kegiatan MGMP. Jadi sampai di sini dulu, semoga acaranya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, semua dimudahkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Suryanti SPD MPD atas kata sambutannya yang luar biasa. Selanjutnya adalah penjelasan tentang ekstrakurikuler Pandu Digital SMA Negeri 16 Makassar, juga mekanisme PVD MPM dan benefit yang akan dijelaskan oleh Bapak Pembina kita, Bapak Abdurrahman SPD MHum. Kepada Bapak Pembina, dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih banyak MC sudah memandu kegiatan kita hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Suryanti SPD MPD sudah bersedia memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan kita pagi hari ini. Jadi dengan dibukanya kegiatan kita hari ini menandakan bahwa satu rangkaian panjang dari kegiatan Ekskul Pandu Digital akan segera dimulai lagi. Satu kegiatan yang kemudian akan begitu menguras energi dari seluruh pengurus harian, karena kegiatan ini akan berlangsung cukup lama, yaitu 2-3 bulan ke depan. Tentunya kelas 10 dan kelas 11 yang ada di ruang virtual ini tidak asing lagi dengan sosok Ibu Anti yang baru saja memberikan sambutan tadi, karena Ibu Anti mungkin saja ngajar di salah satu kelasnya kalian, tapi mungkin ada yang bertanya-tanya, yang lagi ngomong ini siapa sih gitu, saya kok nggak pernah lihat di sekolah. Ya itu karena memang sejak periode Juli 2022, saya sudah tidak terlihat lagi di sekolah, karena memang sejak saat itu saya minta izin kepada kepala sekolah untuk ambil cuti belajar dulu, karena harus ke Jakarta untuk menyelesaikan studi S2 saya di Departemen Ilmu Sejarah Universitas Indonesia. Atas dasar itu juga lah kemudian kenapa kegiatan kita hari ini dilaksanakan secara online, tidak offline. Tapi tidak perlu khawatir, karena hanya pembukaan dan technical meeting inilah yang kemudian dilakukan secara online. Pekan-pekan ke depan akan dilaksanakan secara langsung, sehingga kemudian terjadi interaksi antara pemateri, pengurus harian, dan juga tentunya calon-calon anggota yang akan bergabung. Saya masih menyebutnya sebagai calon anggota, karena memang belum resmi bergabung. Nanti kalian resmi bergabung bersama dengan kami ketika kalian telah melewati tahapan PVD MPM dan kemudian telah mendapatkan yang namanya NAI atau nomor anggota intern yang dikeluarkan langsung oleh pembina, yaitu saya dengan Ibu Suryanti. Ya, saya diberikan kesempatan untuk menguraikan Ekskul Pandu Digital itu adalah ekskul yang seperti apa sih sebenarnya gitu. Ekskul yang baru yang kemudian namanya mulai dikenal oleh khalayak banyak di SMA 16 Makassar. Jadi ekskul ini adalah satu-satunya ekskul di SMA 16 Makassar yang kemudian berada di bawah naungan dari kementerian. Kami berada di bawah naungan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dan dikelola oleh suatu lembaga resmi yang dikenal dengan nama JSDI atau Jaringan Sekolah Digital Indonesia. Ini adalah lembaga resmi yang menaungi kami, ini adalah induk organisasinya kami. Jadi ekskul ini dibentuk secara serentak di seluruh Indonesia, jadi bukan hanya di SMA 16 Makassar, tapi dibentuk secara nasional pada tahun 2021, tahap pertama pada periode Mei sampai Juli pada saat itu. Dan di tahap pertama kala itu ada 42 sekolah yang merintis berdirinya Ekskul Pandu Digital ini. Salah satu sekolah yang terdata dalam list angkatan pertama itu adalah SMA 16 Makassar. Terkhusus SMA 16 Makassar sendiri, Pandu Digitalnya baru resmi diproklamirkan tanggal 6 Juli 2021. Ya, meskipun begitu, itu menjadi alasan kenapa kami menjadi salah satu ekskul
termuda dan boleh dikatakan sebagai ekskul anak bawang lah di SMA 16 Makassar. Tetapi meskipun merupakan ekskul baru, ekskul ini sudah mampu menorehkan berbagai prestasi yang tadi disebutkan oleh Ibu Ati. Kalian juga boleh membaca di modul yang mungkin sudah diserahkan dan diberikan oleh pengurus harian selama mereka sosialisasi beberapa pekan yang lalu. Ya, tentunya ada beberapa alasan kenapa kemudian ekskul ini bisa namanya naik hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Alasan yang pertama tentu karena adanya manajerial yang baik yang dilakukan oleh pengurus harian, di mana mereka bisa memanage segala kegiatan dengan baik, mereka mampu melakukan kerjasama tim, meskipun anggotanya tidak pernah banyak. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kemudian ekskul ini bisa namanya begitu berkembang dalam waktu kurang dari 2 tahun, itu karena adanya jalinan komunikasi yang interaktif antara pembina dengan pengurus harian. Kami adalah satu-satunya ekskul yang kemudian seluruh kegiatannya itu diketahui oleh pembina. Itulah yang kemudian menjadi dan diminta oleh Ibu Wakasih Kesiswaan untuk dijadikan sebagai ekskul percontohan di SMA 16 Makassar. Karena beberapa tahun belakangan ada kejadian di mana beberapa ekskul ternyata bergerak tanpa sepengetahuan pembina. Yang kami takutkan adalah jika itu terjadi, maka jika ada sesuatu persoalan di lapangan, itu akan menjadi masalah dan pembina tidak akan turun tangan kepada hal itu. Karena itulah kemudian ekskul ini selalu melakukan komunikasi yang intens antara pengurus harian dengan pembina. Kami juga dikenal sebagai ekskul yang kemudian anggotanya paling sedikit. Angkatan pertama itu hanya terdiri dari 15 orang saja, angkatan kedua hanya ada 18 orang saja. Tentunya itu ada alasan kenapa kami anggotanya paling sedikit. Karena kami adalah ekskul yang mengedepankan kualitas bukan kuantitas. Percuma kami anggotanya banyak, tapi kalau pada akhirnya tidak ada anggota kami yang mau bekerja. Sehingga kemudian memang anggota kami selalu sedikit. Kami juga memiliki mekanisme perekrutan yang berbeda dengan ekskul-ekskul yang lain. Kami memiliki mekanisme perekrutan yang dibalut dengan nama PPD MPM atau pelatihan visual digital manajemen publikasi media. Nah, nanti akan dijelaskan oleh pengurus harian PPD MPM ini seperti apa. Jadi melalui PPD MPM ini secara tidak langsung ada 4 skill yang bisa kalian kembangkan nantinya di tahapan PPD MPM ini. Nah, skill itu bisa kalian pakai selepas lulus sekolah nanti, mau lanjut ke perguruan tinggi, atau bahkan mau langsung kerja. Skill ini akan sangat berguna dan bermanfaat bagi kalian. Skill itu secara tidak langsung akan kalian dapatkan melalui materi-materi dan teori sekaligus praktek di PPD MPM nanti. Apa saja 4 skill yang bisa kalian kembangkan? Yang pertama itu adalah kemampuan untuk problem solving atau pemecahan masalah. Tentunya kehidupan ini banyak persoalannya, dan di sini kemudian nantinya pengurus harian ekskul pandu digital akan memberikan banyak persoalan-persoalan dan itu kalian akan memecahkan masalah-masalah itu. Kemudian skill kedua yang bisa kalian tingkatkan itu adalah skill self management, yaitu kemampuan untuk memanage diri kita sendiri, karena kadang banyak orang yang kemudian tidak bisa memanage waktunya, selalu banyak sekali berbenturan dengan beberapa hal, sibuk lah apa dan sebagainya. Nanti tentang skill self management ini bisa kalian dapatkan pada materi managerial project. Kemudian skill ketiga yang secara tidak langsung kalian bisa kembangkan dan kalian dapatkan nanti di pelatihan ini adalah skill working with people atau kemampuan bekerja sama dengan orang lain, atau kalau bahasa perusahaan biasanya adalah kemampuan bekerja sama dalam tim. Kalau kalian sering lihat anak-anak pandu ini ngambil gambar, itu tuh mereka tidak pernah turun 1-2 orang, tapi kadang mereka hampir semua anggotanya itu turun ke lapangan. Sebenarnya secara tidak langsung mereka ini lagi berusaha untuk menjalin komunikasi agar mereka bisa bekerja sama dengan orang lain. Karena ada orang yang kemudian selalu berupaya menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Kita bisa lihat sampai sejauh mana dia bisa menyelesaikan masalah itu. Kemampuan yang terakhir ataupun skill terakhir yang bisa kalian kembangkan dari melalui tahapan PPD MPM ini adalah kemampuan teknologi adaptation atau kemampuan kalian beradaptasi dengan teknologi. Kalian adalah generasi milenial yang tumbuh bersama dengan teknologi, katanya seperti itu, tapi kemudian ternyata setelah kita riset lebih jauh lagi, ternyata masih banyak generasi milenial yang bahkan kalau buka Word tidak bisa mengaplikasikan spreadsheet apa dan sebagainya. Nah, anak-anak pandu ini sudah banyak belajar dari hal-hal seperti itu, di mana mereka bisa
beradaptasi dengan teknologi yang sudah ada. Mereka bisa bekerja sama meskipun jarak jauh, seperti misalnya pada hari ini kita berada dengan waktu yang berbeda, saya waktu Indonesia Barat dan kalian di sana waktu Indonesia Tengah. Kegiatan kita masih bisa berlangsung dengan mengadaptasi teknologi yang sudah ada. Pada akhirnya, melalui tahapan PPDM-PM ini nanti, saya harap semuanya bisa, calon-calon anggota ini bisa mengikutinya dengan baik. Akan ada 20 materi yang dijelaskan nanti, di mana 20 materi itu saling terkait satu sama lain. Jangan tinggalkan materi itu satu pun, karena jika kalian meninggalkan materi itu satu saja, kalian akan sulit untuk memahami materi-materi berikutnya. Karena materi pertama dengan materi seterusnya sampai materi ke-20 itu saling terkait. Karena itulah kemudian saya harap kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik. Pekan depan kita sudah mulai memasuki materi. Tentunya kegiatannya akan dilakukan secara offline di sekolah. Silakan hadir di sekolah mengikuti kegiatan ini secara langsung dan berinteraksi dengan pengurus harian. Itu saja dari saya kembalikan kepada MC. Baik, sepertilah penjelasan tentang ekstrakurikuler Pandu Digital SMA Negeri 16 Makassar, juga mekanisme PVDM-PM dan benefit yang telah dijelaskan oleh Bapak Pembina kita, Bapak Abdurrahman SPDM Hum. Selanjutnya kita masuk ke sesi perkenalan calon anggota Pandu Digital. Bagi anggota yang merasa disebutkan namanya, harap memperkenalkan nama lengkap, nama panggilan, kelas, serta apa alasan ingin bergabung dengan ekstrakurikuler Pandu Digital. Sekali lagi juga saya ingatkan kepada seluruh anggota yang menghadiri technical meeting kita pada hari ini untuk mengaktifkan kameranya. Kami perlu nama ini. Baik, kita mulai dari Asrul kelas 11 MIPA 1. Assalamualaikum. Pak Asrul hadir? Hadir, Kak. Halo. Halo, Kak. Sekali lagi Asrul kelas 11 MIPA 1. Ya, halo. Baik, kepada Asrul saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Asrul dari kelas 11 MIPA 1. Bisa dipanggil dengan Asrul atau Aculo. Alasan saya ingin masuk Pandu adalah saya ingin mengembangkan apa yang ada dalam diri saya. Saya ingin mengembangkan untuk mengenal lebih jauh tentang digital yang sekarang sedang berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Asrul. Selanjutnya, Mainova Christine Gabriela Simamora dari kelas 11 MIPA 5. Apakah Mainova ada? Ada. Selanjutnya, Kevin Praditya Effendi dari kelas 10 MIPA 7. Apa Kevin hadir? Halo, Kak. Saya persilahkan kepada Kevin Praditya Effendi, kelas 10 MIPA 7. Silahkan menonaktifkan kameranya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Praditya Effendi dari kelas 10 MIPA 7.
alasan saya ingin bergabung di Pandu Digital karena apa ya? Enggak. Karena ingin menambah ilmu. Apa Kevin masih ada? Baik, untuk tidak mengulur waktu, kita lanjutkan kepada Nur Hijrah Istiqomah dari kelas 11 MIPA 4. Apa Nur Hijrah Istiqomah hadir? Ada. Istiqomah. Ya. Boleh, Kak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hijrah Istiqamah dari kelas 11 MIPA 4. Nama panggilannya Cici. Alasan saya masuk Pandu Digital adalah karena ingin menambah wawasan dalam bidang digital. Baik, terima kasih kepada Nur Hijrah Istiqomah dari kelas 11 MIPA 4. Selanjutnya Muhammad Adnan Putradi dari kelas 11 MIPA 1. Kepada Muhammad Adnan Putradi, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adnan Putradi dari kelas 11 MIPA 1. Saya biasa dipanggil Adnan. Alasan saya ingin masuk Pandu adalah untuk mengembangkan bakat, meningkatkan pengetahuan, dan menambah wawasan. Baik, terima kasih banyak kepada Muhammad Adnan Putradi. Selanjutnya Surya Maha Budiawan dari kelas 11 MIPA 3. Apa Surya Maha Budiawan hadir? Kasus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Mamudiawan dari kelas 10 IPA 3. Saya mengikuti pelatihan Basic Digital Manager BUKSIP Media dan menjadi bagi dari Panduk Digital SMA 16 Makassar, Kak. Baik, terima kasih kepada Surya Maha Budiawan. Selanjutnya Muh Alif Jaya Saputra dari kelas 11 MIPA 4. Apa Muh Alif Jaya Saputra hadir? Hadir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Jaya Saputra, biasa dipanggil Alif dari kelas 11 MIPA 4. Adapun alasan saya ingin memasuki Pandu Digital yaitu untuk menambah pengetahuan, wawasan, serta keterampilan di bidang digital. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mu Alif Jaya Saputra. Selanjutnya Hanaya Siti Nurhaliza dari kelas 11 MIPA 1. Apa Hanaya Siti Nurhaliza hadir? Hadir. Baik, perkenalkan, nama saya Hanaya Siti Nurhaliza dari kelas 11 MIPA 1, bisa dipanggil Hanaya. Alasan saya masuk Pandu Digital itu karena saya ingin menambah pengetahuan saya dalam bidang teknologi, salah satunya dengan cara masuk ekstrakurikuler Pandu Digital SMA Negeri 16 Makassar. Baik, terima kasih kepada Hanaya Siti Nurhaliza. Selanjutnya Dia Ayu Atsilah dari kelas 11 MIPA 1. Apa Dia Ayu Atsilah hadir?
Baik, perkenalkan nama saya Gia Atsila dari kelas 11 IPA 1. Alasan saya ingin masuk Pandu Digital adalah karena saya ingin menambah wawasan dan pengetahuan tentang digital. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Dia Ayu Atsila. Selanjutnya, Alizar dari kelas 10 MIPA 7. Apa Alizar hadir? Baik, kita lanjutkan kepada Salwa Afila Oriana dari kelas 11 IPS 4. Apakah Salwa Afila Oriana hadir? Baik, selanjutnya kita lanjutkan kepada Rifki Ardiansyah dari kelas 10 MIPA 7. Apa Rifki Ardiansyah hadir? Halo Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ardian Sajar, bisa dipanggil Rifki, dari kelas 10 MIPA 7. Alasan saya bergabung di Pandu Digital ialah untuk menambah pengalaman dalam bidang teknologi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Rifki Ardiansyah. Selanjutnya Andi Sakina Fahrani dari kelas 10 IPS 4. Apa Andi Sakina Fahrani hadir? Selanjutnya kita lanjutkan kepada Anisha Sandi dari kelas 10 MIPA 1. Apa Anisha Sandi hadir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasan saya untuk masuk dari ekskul Pandu ini untuk membakar minat saya dan menjadikan bersosialisasi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Anisha Sandi. Selanjutnya Makfira dari kelas 10 MIPA 1. Apa Makfira hadir? Untuk Makfira itu dia izin karena jaringannya kurang stabil. Baik, jadi Makfira izin karena jaringannya kurang stabil. Selanjutnya Naila Salsabila dari kelas 10 MIPA 1. Apa Naila Salsabila hadir? Hadir, Kak. Baik, perkenalkan nama saya Naila Salsabila dari 10 MIPA 1, biasa dipanggil Naila. Alasan saya memasuki Pandu Digital itu ingin menambah wawasan dan mengembangkan bidang saya di bidang digital. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Naila Salsabila. Selanjutnya Nur Pratiwi Ahmadi dari kelas 10 MIPA 1. Apa Nur Pratiwi Ahmadi hadir? Hadir, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Pratiwi Ahmadi dari kelas 10 MIPA 1. Alasan saya masuk Pandu Digital itu karena saya ingin bersosialisasi dan mengembangkan dan menambah wawasan saya tentang Pandu Digital. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Nur Pratiwi Ahmadi. Selanjutnya Karyan Muhammad Yulanwar dari 10 MIPA 6. Apa Karyan Muhammad Yulanwar hadir? Hadir, Kak. Perkenalkan, nama saya Karyan Muhammad Yulanwar, biasa dipanggil Karyan. Alasan masuk Pandu ingin menambah wawasan di bidang digital. Makasih, Kak. Baik, terima kasih kepada Karyan Muhammad Yulanwar. Selanjutnya Risti Fauzia dari kelas 11 MIPA 4. Apa Risti Fauzia hadir?
Apa Risti Fauzia hadir? Baik, kita lanjutkan kepada Aliyah Putri Salsabila dari kelas 11 MIPA 4. Apa Aliyah Putri Salsabila hadir? Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliyah Putri Salsabila, biasa dipanggil Alia. Alasan saya ingin masuk Pandu Digital karena ingin menambah ilmu dan wawasan terhadap digital dan teknologi. Sekian dari saya, terima kasih. Tulus. Baik, terima kasih kepada Alia Putri Salsabila. Selanjutnya Marwah dari kelas 10 IPS 2. Apakah Marwah hadir? Baik, selanjutnya Gustaf Anugrah Kelah dari kelas 11 MIPA 5. Apa Gustaf Anugrah Kelah hadir? Oke, saya hadir, Kak. Perkenalkan, Assalamualaikum dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Gustaf Anugrah Kelah. Saya dari kelas 11 MIPA 5. Alasan saya masuk di Pandu Digital karena ingin menambah wawasan pengetahuan tentang teknologi dan digital bersama Pandu Digital. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Gustaf Anugrah Kelah. Selanjutnya Nurul Mutia Syahrir dari kelas 11 MIPA 4. Apa Nurul Mutia Syahrir hadir? Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mutia Syahrir, biasa dipanggil Nurul. Alasan saya yaitu mau mengembangkan kemampuan dalam berteknologi dan menambah relasi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nurul Mutia Syahrir. Selanjutnya Siti Anissa dari kelas 10 MIPA 4. Apa Siti Anissa hadir? Baik, kita lanjutkan ke Julianti Eka Pratiwi. Julianti Eka Pratiwi dari kelas 10 MIPA 4. Apa Julianti Eka Pratiwi hadir? Julianti Eka Pratiwi, apa ada kendala? Maaf, Julianti Eka Pratiwi, suaranya tidak kedengaran. Mungkin bisa diulangi atau dicoba lagi. Masih tidak kedengaran. Mungkin Julianti Eka Pratiwi bisa mengirimkan perkenalan dirinya melalui chat di Zoom ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke Latifa dari kelas 10 MIPA 3. Apa Latifa hadir? Latifa dari kelas 10 MIPA 3. Baik, kita lanjutkan saja ke Danika Gavrila Orlens Juang dari kelas 10 IPS 1. Apa Danika Gavrila Orlens Juang hadir? Hadir, Kak. Ya, selamat pagi. Nama saya Danika Gavrila Orlens Juang, biasa dipanggil Danika, dari kelas 10 IPS 1.
Alasan saya ingin masuk ke Pandu Digital untuk mengasah skill saya dan itu saja. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan kepada Muhridwan dari kelas 10 MIPA 1. Apakah Muhridwan hadir? Hadir, Kak, hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. Biasa dipanggil Ridwan. Saya dari kelas 10 MIPA 1. Alasan saya ingin masuk ekstrakurikuler Pandu Digital ini adalah karena saya ingin menambah wawasan serta mengasah kemampuan saya di bidang teknologi. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya kita lanjutkan kepada Zidwan Agung Nurwahyuda dari kelas 10 MIPA 1. Apa Zidwan Agung Nurwahyuda hadir? Apa Zidwan Agung Nurwahyuda hadir? Baiklah, kita lanjutkan kepada Nur Yuli Andini dari kelas 11 IPS 4. Apa Nur Yuli Andini hadir? Apa Nur Yuli Andini hadir? Baik, kita lanjutkan kepada Bernardus Christianus Abraham Gaspers dari kelas 10 MIPA 6. Apa Bernardus Christianus Abraham Gaspers hadir? Hadir, Kak. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Bernardus Christianus Abraham Gaspers dari kelas 6. Bisa dipanggil Bernardus atau Dusi. Alasan saya gabung Pandu Digital adalah saya ingin meningkatkan wawasan saya dan pengetahuan saya di bidang teknologi digital. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya kepada Dwi Yanto Tulak dari kelas 10 MIPA 6. Sekali lagi Dwi Yanto Tulak dari kelas 10 MIPA 6. Apakah ada Dwi Yanto Tulak hadir? Hadir, Kak. Oke, baik. Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yanto Tulak, bisa dipanggil Dwi. Dari kelas 10 MIPA 6, alasan saya masuk di ekstrakurikuler Pandu Digital adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan saya di bidang digital dan teknologi, dan agar saya bisa mengembangkan skill saya, di mana kita tahu pada masa sekarang, teknologi pada masa saatnya, dan saya ingin menempatkan diri saya supaya tidak tertinggal oleh orang lain. Sekian dari saya, dan terima kasih. Baik, kita lanjutkan kepada Reinhard Kris Andara dari kelas 10 MIPA 2. Apa Reinhard Kris Andara hadir? Hadir, Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Reinhard Kris Andara dari kelas 10 MIPA 2. Biasa dipanggilkan Rein atau Reinhard. Alasan saya masuk Pandu Digital ialah yang pertama, ingin menambah wawasan di Pandu Digital ini. Yang kedua yaitu meningkatkan prestasi yang saya punya di bidang Pandu Digital. Yang ketiga yaitu ingin lebih mengenal jauh dari Pandu Digital ini melalui ekstrakurikuler SMA Negeri 16 Makassar. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, itulah tadi perkenalan calon anggota Pandu Digital SMA Negeri 16 Makassar. Selanjutnya adalah penyampaian teknis dan aturan selama masa pelatihan visual digital yang akan disampaikan oleh Sekretaris Ekstrakurikuler Pandu Digital.
kepada Sekretaris Ekstrakurikuler Pandu Digital, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Diana, saya Sekretaris Pandu Digital dari Angkatan 1. Baik, sebelum saya memaparkan teknisi yang akan saya sampaikan, saya persilahkan kepada calon anggota Pandu Digital untuk mempersiapkan alat tulisnya. Saya berikan waktu selama 2 menit. Dimulai dari sekarang. Sudah Kak, sudah. Oke, sudah bisa saya mulai. Aturan teknisi pelatihan visual digital. Poin pertama, Candu Digital sudah berada di tempat pelatihan 30 menit lebih awal sebelum waktu yang telah ditentukan. Saya ulangi, Candu Digital sudah berada di tempat pelatihan 30 menit lebih awal sebelum waktu yang telah ditentukan. Jadi kalau disuruh hadir jam 8, datangnya jam 7.30. Bukan jam 8 pas baru OTW. Poin kedua, Candu Digital wajib berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu selama pelatihan visual digital. Khusus laki-laki, mengenakan kemeja dan sepatu. Tidak disarankan untuk memakai kaos, dan untuk perempuan berpakaian bebas, rapi, sopan, dan memakai sepatu. Poin ketiga, Candu Digital wajib memakai ID card selama pelatihan visual digital. Nah, di sini kita panitia hanya menyediakan ID card. Jadi desainnya itu masing-masing dari Candu Digital. Jadi ukuran ID card-nya itu dia portrait, bukan landscape, portrait. Kalau disarankan mungkin bisa sama-sama teman-temannya dibikin, sama teman-teman Candunya. Desain. Sorry. Apa ini? Oke. Oke, saya ralat. Candu Digital wajib memakai ID card selama pelatihan visual digital. Untuk ID card-nya yang sama ukuran portrait, desainnya sudah disediakan dari panitia. Selanjutnya, Candu Digital membawa alat tulis selama pelatihan visual digital. Kalau bisa itu alat tulisnya khusus untuk pelatihan visual digital, jangan digabung-gabung sama hal-hal lainnya. Oke, poin selanjutnya, Candu Digital wajib membawa device atau laptop yang mendukung tes jika memiliki. Jadi, buat yang mungkin ada yang tidak punya device, tetap hadir saja karena pasti kita carikan juga solusi. Kemudian, poin selanjutnya, Candu Digital wajib menyiapkan jaringan internet yang baik dan lancar demi kelancaran selama PVD MPM.
Selanjutnya, Candu Digital wajib menghadiri setiap pertemuan yang dilaksanakan selama pelatihan visual digital. Karena setiap materi yang akan disampaikan di PVD itu saling terkait nanti dengan tahap selanjutnya. Kemudian, poin selanjutnya, setiap peserta harus memperhatikan materi. Dan jika panitia mendapati ada yang mengganggu proses penguraian materi, akan diberikan sanksi tegas oleh panitia. Selanjutnya, selama PVD, setiap peserta wajib mengisi daftar hadir ketika memasuki ruangan. Selanjutnya, setiap peserta wajib menjaga attitude selama kegiatan PVD MPM. Saya ulangi, setiap peserta wajib menjaga attitude selama pelaksanaan PVD MPM. Kemudian poin selanjutnya, selama PVD, peserta di setiap pekan diawasi oleh beberapa panitia, yang kemudian ada beberapa catatan panitia yang akan menjadi pertimbangan untuk meloloskan ke tahap MPM. Selanjutnya, panitia tidak berhak untuk berpihak kepada seluruh peserta meskipun ada hubungan spesial antara pengurus dan peserta di luar proses PVD MPM. Saya ulangi, panitia tidak berpihak kepada seluruh peserta meskipun ada hubungan spesial antara pengurus dan peserta di luar proses PVD MPM. Selanjutnya, panitia tidak menyediakan makan siang. Karena itu, setiap peserta dihimbau untuk menyiapkan makanannya sendiri. Mungkin boleh bawa bekal atau mau beli makanan di luar, itu bisa boleh diperbolehkan asalkan nanti diberikan jeda istirahat. Kemudian poin selanjutnya, pada saat PVD, setiap peserta wajib mengisi daftar hadir ketika memasuki ruangan. Dan poin terakhir, Candu Digital wajib menaati aturan selama pelatihan visual digital. Saya ulangi, Candu Digital wajib menaati aturan selama pelatihan visual digital. Saya kira hanya itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Dan itulah penyampaian teknis dan aturan selama masa pelatihan visual digital yang disampaikan oleh Sekretaris Ekstrakurikuler Pandu Digital, Kak Diana Fahira. Selanjutnya adalah penyampaian susunan kegiatan pelatihan visual digital yang akan disampaikan oleh Ketua Ekstrakurikuler Pandu Digital, Kak Eldora Michelle. Kepada Kak Michelle, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya perkenalkan kembali diri Kuna. Perkenalkan, nama Kak Eldora Michelle, biasa dipanggil Michelle. Jadi di sini saya akan menyampaikan susunan kegiatan pelatihan visual digital. Jadi untuk poin pertama itu, pelatihan visual digital dilakukan selama 5 pekan, 4 pekan materi, dan 1 pekan evaluasi. Dan tentunya jadwal ini bisa saja berubah sesuai dengan kondisi lapangan nantinya. Oke, kita melangkah ke poin kedua. Pelatihan visual digital dilakukan setiap hari Sabtu dengan jam yang telah ditentukan. Saya ulangi, pelatihan visual digital dilakukan setiap hari Sabtu dengan jam yang telah ditentukan. Poin yang ketiga, setiap 1 pekan, peserta akan diberikan paling sedikit 5 materi yang akan disampaikan oleh pemateri dan juga diselingi dengan praktek untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai materi tersebut bagi peserta. Ini dengan artian dalam sepekan itu bisa saja lebih dari 5 materi yang diberikan. Oke, saya ulangi ya.
Setiap 1 pekan, peserta akan diberikan paling sedikit 5 materi. Artinya dalam sepekan bisa saja materi yang diberikan lebih dari 5 yang akan disampaikan oleh pemateri dan juga diselingi dengan praktek untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai materi tersebut bagi peserta. Poin yang keempat, pekan terakhir pelatihan visual digital peserta akan diberikan evaluasi untuk mengukur sudah sejauh mana peserta memahami materi yang telah diberikan sebagai pertimbangan panitia untuk meloloskan ke tahap MPM. Saya ulang, pekan terakhir pelatihan visual digital peserta akan diberikan evaluasi untuk mengukur sudah sejauh mana peserta memahami materi yang diberikan sebagai pertimbangan panitia untuk meloloskan ke tahap MPM. Poin yang terakhir, setelah tahap PVD selesai, peserta yang lolos dari tahap PVD ke MPM akan dibagi ke dalam beberapa tim untuk mengukur kemampuan kerja sama tim dan implementasi dari materi PVD, sehingga perlu ditekankan bahwa di MPM peserta akan lebih banyak bertindak. Saya ulang, setelah tahap PVD selesai, peserta yang telah lolos dari tahap PVD ke MPM akan dibagi ke dalam beberapa tim untuk mengukur kemampuan kerja sama tim dan implementasi dari materi PVD, sehingga perlu ditekankan bahwa di MPM peserta akan lebih banyak bertindak. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya serahkan kembali ke MC. Baik, itulah tadi penyampaian susunan kegiatan pelatihan visual digital yang disampaikan oleh Ketua Ekstrakurikuler Pandu Digital, Kak Eldora Michelle. Selanjutnya yakni penyampaian evaluasi PVD sebagai tahap persyaratan untuk berlanjut ke tahap MPM yang akan disampaikan oleh Bendahara Pandu Digital Kak Nabila Isren Zainal. Kepada Kak Nabila, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa setiap peserta akan dimulai dari tahap pertama, yaitu tahap PVD, kemudian lanjut ke tahap kedua, yaitu tahap MPM. Nah, seperti halnya di sekolah, kan tidak mungkin dari kelas 1 kita langsung naik ke kelas 2. Pastinya akan menghadapi ujian terlebih dahulu. Begitupun nanti pada saat PVD selesai, para peserta akan melewati tahap evaluasi terlebih dahulu, di mana seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa tahap evaluasi ini dilakukan di pekan terakhir PVD berlangsung. Pasti kalian bertanya kenapa harus ada evaluasi. Tentu saja evaluasi ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman setiap peserta mengenai materi yang telah diberikan sebelumnya, di mana juga tingkat kesulitan dari evaluasi ini akan berbeda tergantung dari pematerinya nanti ya. Jadi evaluasinya nanti itu akan dibagi menjadi 3 babak dengan waktu yang berbeda. Evaluasi ini nantinya akan berlangsung mulai dari pukul 8 sampai pukul 2 siang dengan pembagian waktu yang berbeda. Jadi evaluasi ini akan berbeda setiap materinya, tergantung model evaluasi yang diberikan oleh pemateri nantinya. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi penyampaian evaluasi PVD sebagai persyaratan untuk lanjut ke tahap MPM. Selanjutnya, saya akan membuka sesi tanya jawab bagi calon anggota Pandu Digital yang mempunyai pertanyaan terkait penyampaian yang telah disampaikan, dapat menggunakan fitur raise hand untuk bertanya.
Juga saya ingatkan kembali, berikut daftar hadir technical meeting. Setiap peserta diwajibkan untuk mengisi link daftar hadir yang telah saya kirimkan di kolom chat. Apakah sudah paham semua? Baik, saya ulangi lagi. Kita membuka sesi tanya jawab bagi calon anggota Pandu Digital yang mempunyai pertanyaan terkait penyampaian yang telah disampaikan dapat menggunakan fitur raise hand untuk bertanya. Baik, kepada Gustaf Anugrah Kela, silahkan menyampaikan pertanyaannya. Oke Kak, jadi maksud saya ini bertanya, ini pelatihannya kita berapa sampai maksimalnya berapa bulan itu kita berlatih? Saya ulangi Kak, ini kita nanti apa? Baik, pertanyaan dari Gustaf Anugrah Kela akan dijawab oleh Ketua Ekstrakurikuler Pandu Digital kita, yakni Kak Eldora Michelle. Kepada Kak Eldora Michelle, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan. Oke, tadi pertanyaannya pelatihan visual digital dilaksanakan selama berapa bulan? Seperti poin pertama tadi yang sudah saya sampaikan, pelatihan visual digital itu dilakukan selama 5 pekan, artinya 5 minggu. Sekiranya di sini semua sudah tahu, 1 bulan itu ada 4 minggu. Jadi ditambah dengan MPM, mungkin kita akan berkegiatan selama hampir 2 bulan. Sekian dan terima kasih. Baik, saya kembalikan pertanyaan kepada Gustaf Anugrah Kela. Apakah sudah? Oke Kak, makasih, terima kasih atas jawabannya. Sudah selesai. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, silahkan kepada Dia Ayu Atsilah untuk menyampaikan pertanyaannya. Untuk kegiatan evaluasi itu dilakukan di sekolah atau dari rumah? Maaf, untuk Dia Ayu Atsilah dapat diulangi pertanyaannya? Untuk kegiatan evaluasi dilakukan di sekolah atau dari rumah? Baik, untuk pertanyaan yang diberikan oleh Dia Ayu Atsilah, saya berikan kepada Ketua Ekstrakurikuler Pandu Digital, Kak Eldora Michelle. Kepada Kak Eldora Michelle, saya persilahkan. Oke, saya akan menjawab ya. Jadi untuk kegiatan evaluasi sendiri itu dilakukan di sekolah. Jadi selama PVD MPM, tidak ada kegiatan yang dilakukan di luar sekolah, semua di dalam sekolah. Baik, kepada Dia Ayu Atsilah, apakah sudah dapat dimengerti? Sudah, terima kasih. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya?
Iya, baik. Mesti saya potong dulu ya sedikit. Bisa ya? Iya. Jadi ini yakin nih nggak ada pertanyaan lagi nih dari calon-calon anggota baru nih. Soalnya ini mekanisme yang baru dan pengurus harian saja itu butuh waktu 1 bulan untuk memahami mekanisme ini. Nah, ini yakin nih kalian calon-calon anggota baru tidak ada pertanyaan nih. Soalnya pengurus harian saja sampai hari ini masih ada di antara mereka yang kebingungan dengan mekanisme kerja dari PPD MPM ini. Saya jelaskan saja seperti itu. Nah, intinya kalau ada betul-betul kalian tidak paham, ya udah pertanyakan gitu. Karena saya mengacu pada pengurus harian yang sudah melewati tahapan PPD MPM pertama tahun lalu. Hari ini saya uraikan kepada mereka, mereka pun masih bingung gitu. Nah, gimana dengan kalian yang baru mencoba untuk bergabung? Tadi udah ada 2 pertanyaan, sebenarnya pertanyaan itu sudah terjawab jika mendengarkan arahan-arahan sejak awal tadi. Yang kami minta adalah jika memang ada sesuatu yang mengganjal dari apa yang diuraikan tadi, itu yang dipertanyakan gitu. Nah, oke, sekali lagi saya persilakan. Ada enggak nih yang mau bertanya nih, terlepas dari yang tadi? Ya, gimana? Silakan, kalau ada yang mau bertanya lagi nih. Oke, baik. Saya tekankan satu hal kepada semuanya, calon-calon anggota baru. Saya menyoroti satu hal tadi, itu alasan kenapa kalian mau bergabung bersama dengan kami. Alasannya karena teknologi dan digital. Oke, saya perlu membeberkan satu fakta bahwa Pandu Digital SMA 16 Makassar itu adalah satu-satunya ekskul Pandu Digital di Indonesia. Sekali lagi tekankan di Indonesia yang sudah memiliki konsentrasi ilmunya. Kami terkonsentrasi pada bidang audio visual. Ya, makanya kalau kalian sering lihat anak-anak Pandu ngambil gambar, itu tuh mereka lagi fokus ke bidang audio visual. Tapi bidang teknologi dan yang lain bukan berarti kami tidak pelajari, kami pelajari. Tapi bukan lagi itu yang menjadi tujuan utamanya kami. Karena tujuannya kami adalah bergerak di bidang audio visual. Makanya kalau kalian lihat Instagramnya maupun YouTube-nya Pandu, mereka tuh banyak menghasilkan karya-karya di bidang itu. Karena memang disitulah konsentrasinya kami. Sebenarnya saya mengharapkan tadi ada satu jawaban di antara kalian, satu alasan kenapa kalian mau gabung dengan Pandu. Alasan yang betul-betul dari lubuk hatinya kalian, saya mau gabung ini gara-gara ini loh. Tapi saya mendengar bahwa alasannya itu sebenarnya seragam aja gitu, mau meningkatkan kemampuan di bidang teknologi apalah dan sebagainya. So, itu memang bisa kalian dapatkan di Pandu, tapi tidak akan terlalu jauh. Karena Pandu sudah memiliki konsentrasi jaringan keilmuan, yaitu di bidang audiovisual. Ya, jadi itu yang perlu saya tekankan kepada kalian. Dan juga tahapan PPD MPM ini, kenapa berlangsung cukup lama, selama kurang lebih 3 bulan, 2-3 bulan, karena ini adalah tahap persiapan sebelum Anda bergabung bersama dengan kami. Karena ketika Anda sudah bergabung bersama dengan kami tidak akan memberikan banyak materi lagi. Kalian tinggal action aja di lapangan. Karena materi-materinya sudah kalian dapatkan di tahapan PPD ini. Jadi tidak perlu khawatir. Ilmunya kalian itu bisa kalian pakai selama menjabat sebagai pengurus harian Pandu Digital nantinya. Kami tidak mencari yang terbaik di antara kalian. Kami mencari siapa yang bisa bertahan sampai terakhir. Karena itu prosesnya itu sangat lama, bahkan boleh dikatakan lebih lama dari proses perekrutannya OSIS. Kami berlangsung selama 3 bulan. Kami memang tidak bermain dengan fisik, tapi kami bermain dengan kelelahan. Makanya prosesnya itu cukup panjang. Jadi kami sekali lagi tidak mencari yang terbaik di antara kalian, kami mencari siapa yang bisa bertahan sampai terakhir, dan kami mencari siapa yang bisa memperlihatkan progres peningkatan selama PPD MPM ini. PPD hanya berlangsung selama 4 pekan. Kami akan melihat apakah salah satu di antara kalian ada yang justru kemudian tidak bisa meningkatkan kemampuannya, tidak bisa menunjukkan bahwa dia meningkat selama tahapan PPD. Kami mohon maaf, kami tidak bisa lanjutkan Anda ke tahap MPM. Sebagai contoh, tahun lalu yang mendaftar PPD MPM pertama itu ada 29 orang, yang bisa masuk ke tahap MPM hanya 18 orang, hanya 19 orang. Dan yang lolos menjadi angkatan kedua itu hanya 18 orang. Artinya ada 1 orang yang tidak lolos ke tahap MPM. Dan itu semua ada alasan kenapa mereka kemudian tidak kami
gabung bersama dengan keluarga besar Pandu Digital. Nah, tentunya masih banyak pertanyaan dalam benaknya kalian, karena itu silakan dipertanyakan di sini selama kegiatan technical meeting ini masih berlangsung. Oke, silakan MC mengambil alih kembali kegiatan. Baik, itulah tadi beberapa penyampaian yang telah disampaikan oleh Bapak Pandu Digital Ekstrakurikuler 16 kita, yakni Bapak Abdurrahman, SPD MHOM. Selanjutnya saya meminta kepada seluruh peserta yang hadir pada Zoom Technical Meeting pada hari ini untuk mengaktifkan kameranya, karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Sekali lagi, saya ulangi, kepada seluruh peserta yang hadir pada Technical Meeting pada hari ini untuk mengaktifkan kameranya, karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Baik, saya informasikan kembali untuk semua peserta yang hadir pada technical meeting hari ini untuk mengaktifkan kameranya. Baik, semuanya senyum. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, satu kali lagi. 1. Wait. 1, 2, 3. Baik. Akhirnya kita telah tiba di penghujung kegiatan technical meeting pelaksanaan PVD-MPM kedua ekstrakurikuler Pandu Digital SMA Negeri 16 Makassar kita pada hari ini. Semoga kegiatan selanjutnya dapat berlangsung dengan lancar dan tanpa hambatan. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Pembina yang telah turut hadir pada technical meeting kita pada hari ini. Saya juga turut mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pengurus harian dan calon anggota yang telah berpartisipasi. Saya Azalika Ikrana Ramadhani selaku MC memohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.